Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung di kelas saya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana membuat sistem keamanan pada sebuah aplikasi yang berbasis web. Nah, pada video sebelumnya itu juga sebenarnya kita masih membuat keamanan sistem yang masih simpel. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat keamanan sistem yang lebih kompleks yang bisa diberikan oleh Adobe Dreamweaver CS6. Nah, yang pertama, tidak lupa kita jalankan dulu web server kita, pastikan Apache dan MySQL sudah jalan. Kemudian kita bisa membuka di web browser localhost pmb on. Oke, ini kita kerjakan ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, buat teman-teman, pada pertemuan video sebelumnya, kita sudah membuat perubahan terhadap kode untuk halaman indeks ya. Jadi sebenarnya kita bisa membukanya kembali dan mengembalikan apa yang sudah kita ubah. Dan ini dia. Index. Oke. Kita bisa membukanya menggunakan sublime atau web editor lainnya. Nah, di sini saya matikan ya untuk link rep asetnya. Jadi ketika kita kembalikan, kita simpan dan kita bisa menjalankannya lagi. Hasilnya juga sudah berubah. Oke. Nah, kita login. Kemarin kita sudah membuat akun yaitu Mita Wahyuni. Nah, selamat datang. Oke. Seperti janji saya pada video sebelumnya, kita akan menggunakan sebuah tampilan dashboard yang kita ambil dari Bootstrap, dari example Bootstrap, yaitu halaman dashboard. Oke. Nah, nantinya ketika berhasil login, dia akan masuk ke halaman dashboard. Untuk itu, kita akan copy dulu dashboard yang sudah kita ambil dari Bootstrap. Kemudian kita pastekan di dalam PMB on. Oke, sudah ada dashboard. Nah, ini bisa kita ganti namanya sebagai admin. Contoh seperti atau bukan admin, atau seperti ini saja. Kita bisa membuatnya di luar ya. Membuatnya di luar. Mana tadi? Oke. Saya buat di luar. Nah, untuk indeks ini kita ganti nama menjadi user.php. Nah, sama seperti yang lain, user.php kita akan buka dan kita lihat ya. Oke. Kembali diperhatikan, ini kita hapus ya, seperti pada video sebelumnya. Kemudian untuk bagian lainnya juga bisa dihapus. Nah, untuk mencarinya kita bisa Ctrl F, kita bisa cari titik-titik garis miring. Oke, masih ada lagi. Nah, kita cari lagi. Oke, seperti tidak ada user. Nah, berikutnya kita akan mencoba mengganti hasil berhasil login ya. Jadi kalau dia berhasil login, dia akan menuju ke halaman dashboard yang kita copy tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita sedikit merubah di halaman login. Ya, pada halaman login kita bisa buka dulu ya. Oke. Saya buka seperti ini saja. Pada halaman login di sini kita buat if sukses ya. Jika login sukses, dia menuju ke berhasil.php. Kita bisa merubahnya menjadi user.php. Oke, simpan. Nah, coba kita tes. Oke, kita sudah berhasil masuk ke halaman user. Hanya saja pada halaman user belum diberikan keamanan. Oke, nah
Kali ini kita akan mencoba merancang halaman dashboard yang akan kita gunakan sebagai media untuk mengoperasikan aplikasi PMB online pada kampus XYZ gitu ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah merubah tampilan, merubah nama dan merubah menu. Oke, nah caranya bagaimana? Untuk teman-teman semuanya, kita akan tetap menggunakan Adobe Dreamweaver CS6 untuk melakukan proses atau menggunakan tools yang ada di dalam Adobe Dreamweaver CS6. Tetapi untuk mempercepat kerja, ya, kalau kita menggunakan Adobe CS6 yang memiliki komputer yang seperti punya saya, biasa saja, jadi dia akan lebih lambat. Jadi kalau kita ingin lebih cepat, kita bisa menggunakan Sublime terlebih dahulu. Oke, nah coba kita buka user. Nah, untuk merubah kita bisa menggunakan Sublime. Jadi seperti ini contohnya, kita akan mengubah company name. Kita bisa cari dengan cara Ctrl F. Nah, ini dia company name. Kita ganti menjadi PMB online. Contoh seperti itu. Nah, ini berubah-ubah ya. Oke. Kemudian kita lihat ini dashboard, ada orders, ada produk dan lain-lain. Kita cari ya. Nah, saya rasa sudah ketemu. Oke, ini dia. Kita tinggal menggantinya saja sebenarnya sesuai dengan tools. Misal kita akan menggantinya menjadi atau kita cari yang seperti ini, mungkin seperti ini saja, biodata. Maka kita berubah menjadi biodata. Kemudian nanti di sini ada perlengkapan berkas ya, atau lampiran seperti yang sudah ada pada tools yang sudah kita pernah buat, yaitu alur kerja sistem yang kita butuhkan ya. Nah, ini dia rancangan yang kita butuhkan. Jadi kita sudah nanti akan membuat dashboard. Nanti menunya ada calon mahasiswa mengisi biodata, lampiran, dan proses pendaftaran. Maka kita bisa buat biodata. Ini kita copy aja dari LI sampai tutup LI-nya. Kemudian kita ganti biodata yang di sini menjadi lampiran. Dan yang terakhir kita bisa lihat ikonnya ya. Nah, biodata bisa menggunakan ikon customer. Maka kita bisa ganti customer, kita ambil spannya, kita ganti kemari untuk biodata. Kemudian lampiran kita ambil, cut ya, ganti menjadi ini. Oke, file. Jadi ini user, ini file. Ini diperhatikan ketika saya refresh, dia berubah biodata menjadi gambar user, ikonnya lampiran seperti ini. Nah, kira-kira untuk pendaftaran kita bisa gunakan apa? Mungkin current mode ini kita akan pakai tool ikonnya ya. Jadi kita cari current mode. Ini dia, kita ambil spannya, kemudian kita buat di sini. Nah, di sini kita lakukan pendaftaran. Oke, simpan dan lihat hasilnya. Nah, ini dia. Dan yang terakhir nanti akan ada logout ya, logout. Nanti kita buat di bagian paling bawah, atau manajemen user ya, manajemen user dan logout. Maka ini kan customer report integration akan kita hapus. Customer report sampai dengan kemarin, oke. Sampai dengan integration dihapus sampai dengan LI-nya saja ya. UL jangan dihapus, kalau dihapus menu akan berubah. Oke, coba perhatikan. Nah, tinggal kita membuat di sini manajemen user, atau pertama kita ganti ini menjadi user. Kemudian current mode kita ganti menjadi manajemen user. Di sini kita ganti user. Dan di sini kita buat
isinya bisa dihapus. 1, 2, oke. Nah, coba diperhatikan teman-teman. Nah, sudah berubah ya. Tinggal kita buat menu logout, icon logout. Saya belum tahu apanya ya. Spannya di sini mungkin logout. Kalau berubah, oke, tidak berubah. Saya rasa untuk sementara kita bisa pakai ini dulu. Nanti akan kita gunakan aja user. Oke, seperti ini juga bisa. Oke ya. Nah, ini menu sudah berubah. Kita tinggal mengubah isinya. Oke, isinya ini akan kita kosongkan terlebih dahulu. Ya, isinya akan kita kosongkan dari grafik ini sampai dengan tabel. Kita akan kosongkan, jadi caranya cukup sederhana. Grafik yang ada di sini, ini dia. Kita bisa hapus yang menggunakan kanvas hanya satu bagian untuk menghapus grafiknya. Oke ya, kanvas sudah kita hapus. Kemudian kita bisa refresh halamannya dan kita lihat untuk grafik sudah hilang. Kemudian kita akan menghapus label ya. Nah, section title ini ada di sini. Oke. Nah, jadi kita bisa lock dari ini ya, dari div sampai dengan tutup div yang ada di setelah tutup table nanti. Nah, di sini. Oke. Nah, silakan dihapus dan coba kita buat di sini isi, dan teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian share, export this week, ini bisa kita buang saja kalau kita tidak gunakan, atau kalau mau digunakan juga silakan ya, kita biarkan saja dulu. Nah, saat ini kita masih mencoba untuk membuat keamanan sistem terlebih dahulu ya. Jadi pada video kali ini kita fokus untuk memberikan keamanan sistem pada halaman ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, kita lihat saja seperti ini. Jadi apabila kita lakukan login, kita masuk ke dalam sistem. Akan tetapi saat ini kita copy, nah sistem kita keluarkan, contoh seperti ini. Nah, ketika saya pastikan kembali, maka yang terjadi apa? Sistem masih bisa dibobol diinjek melalui URL. Jadi cukup mudah apabila orang lain mengetahui bahwasanya user.php itu merupakan halaman admin atau halaman pengolahan data calon mahasiswa baru, maka cukup mudah sekali bagi orang-orang lain untuk membobol admin kita. Nah, makanya kita perlu membuat keamanan sistem lebih. Jadi saya akan menambahkan 2 lagi keamanan sistem pada halaman ini. Yang pertama kita akan membuat logout system, dan yang kedua kita akan membuat restrict access to page, yang gunanya itu untuk melemparkan kembali apabila halaman ini dibobol. Nah, untuk membuatnya kita memerlukan Adobe Dreamweaver CS6. Oke, nah kita langsung open saja. Tapi sebelumnya teman-teman semua, untuk halaman user.php kita bisa aset itu bisa kita kita matikan sebentar linknya, agar di dalam Adobe Dreamweaver itu tidak terlalu lama ya, tidak lambat ya. Di sini kita bisa kembalikan dulu titik garis miring, dan di sini. Oke, contoh saja seperti ini saja dulu ya. Nah, ketika kita buka menggunakan Adobe Dreamweaver, maka untuk halaman user itu tidak berat lagi ya. Kenapa tidak berat? Karena kita sudah menghapus atau mengganti link ke asetnya. Sementara kalau yang berat itu adalah saat dia menjalankan upset bootstrapnya gitu. Jadi cukup berat untuk Adobe Dreamweaver. Nah, jadi seperti ini saja tampilannya, sederhana dulu. Jadi ketika aplikasi sudah jalan, baru kita lakukan proses atau kita kembalikan data yang sudah kita ubah tadi. Oke, untuk hasilnya mungkin seperti ini, akan kelihatan tidak bagus-bagus sekali ya. Tapi nanti akan kita kembalikan lagi. Ya, yang pertama kita akan membuat logout system. Membuat logout system itu cukup mudah. Pertama seperti ini. Kita blok saja menu logout.
kemudian kita dari server behavior kita klik tambah, dan kita bisa pilih user authentication dan logout user. Oke, pada logout user di sini well done GoTo. Ketika sukses itu menuju kemana gitu. Jadi ketika sukses kita browse. Jadi kalau diklik logout dia mau kemana? Kita bisa membuatnya ke index, kita bisa juga membuatnya ke login. Ya, kalau ke index nanti ketika diklik logout dia akan menuju index. Tapi kalau kita arahkan ke login dia akan menuju login. Nah, itu terserah teman-teman, tapi kita putuskan saja. Saya akan membuat dia ke halaman login. Oke. Nah, kalau sudah bisa disimpan dan kita lihat hasilnya. Saya akan lakukan login. Oke. Nah, sudah ada dan kita bisa logout. Ketika kita klik logout, dia akan menuju ke halaman login. Oke, benar ya. Tapi ada masalah. Masalahnya adalah kalau saya back, dia akan masuk lagi ke halaman user. Nah, ini artinya apa? Artinya program sistem keamanan pada aplikasi yang kita bangun ini masih lemah. Dia hanya logout saja, di back masuk. Atau ketika saya copy lagi ini, kita logout, saya pastikan kembali halaman yang ada di user.php, yang terjadi apa? Dia masuk. Nah, jadi selain logout, kita membutuhkan restrict access to page untuk halaman dashboard atau halaman user. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti membuat logout, kita klik server behavior, tambahnya, kemudian user authentication, restrict access to page. Oke, ketika di proses menuju halaman ini dengan cara yang curang, seperti yang saya lakukan barusan, melalui user atau di back, maka restrict akan membaca. Kalau dia tidak login, dia tidak akan bisa masuk. Nah, jadi if access denied, GoTo, kita kembalikan ke halaman login. Nah, seperti ini. Ya, jadi apa yang terjadi? Coba kita tes. Ketika saya refresh, dia akan keluar. Oke, misal saya akan login. Ini query login. Nah, masuk ya. Kemudian saya logout dan saya back. Nah, sistem tidak akan terima. Dia tidak akan masuk ke halaman dashboard lagi. Atau dengan cara yang kedua gitu. Saya login, saya blok untuk URL-nya dan saya logout. Nah, saya coba injek langsung dari URL-nya. Nah, ke halaman user.php. Nah, hal ini juga tidak bisa. Jadi intinya dia harus login dulu baru bisa masuk ke halaman user. Nah, itulah keamanan yang diberikan oleh Adobe Remapper terhadap sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita kembali login, oke, sudah berhasil login. Nah, nantinya saat ini kita belum bisa belum bisa kita buat. Hari ini masih isi saja. Satu lagi yang ingin saya berikan pada video kali ini yaitu tampilan selamat datang. Jadi saat ini kita hanya bisa melihat tampilannya saja. Kita belum bisa melihat siapa yang berhasil login. Padahal di dalam database yang sudah kita bangun untuk halaman user atau registrasi yang sudah kita buat, ini registrasi. Di sini ada username gitu, atau ada username lah pastinya. Nanti kita akan mencoba membuat, jika yang login adalah Widodo 123, maka selamat datang Widodo 123. Jika yang login adalah Mita, maka yang akan tampil selamat datang Mita. Nah, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengganti isi. Ya, saat ini kan kita hanya membuatnya dengan isi. Nah, coba di sini kita ganti selamat datang. Nah, siapa yang login? Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup sederhana. Kita menuju ke bindings, kemudian klik tanda tambah dan record set query. Nah, kita akan membuat record set, hanya saja kita pada tampilan simple. Tampilannya seperti ini. Dan advance seperti tadi ya. Terkadang kita akan membutuhkan advance dan kita membutuhkan simple. Saat ini yang kita butuhkan adalah simple. Untuk name-nya USR atau user, koneksinya koneksi, tabelnya adalah registrasi.
Oke. Nah, saat ini kita akan membuat variabel session. Jadi filternya itu adalah username dan di sini session variable. Secara default ini harus benar ya. mm_user. Perhatikan mm_u itu huruf besar. Yang lain huruf kecil. Oke, ini adalah proses penamaan variabel yang sudah dikirim oleh login. Maka harus kita ikuti mm_user, mmu-nya huruf besar. Oke, ketika sudah kita bisa pilih oke, dan kita sudah mendapatkan sebuah variabel session dari sebuah record set. Nah, jadi kita tinggal tarik selamat datang, kita ambil saja username-nya kemari. Oke, kalau kita simpan dan coba perhatikan kemari, saat ini tampilnya tidak sempurna ya. Nah, selamat datang Mita. Oke, saya akan kembalikan lagi biar kita bisa lihat hasil sebenarnya. Oke, coba perhatikan. Saya logout dulu ya, kemudian saya login kembali. Nah, di sini ya. Jadi mungkin ada sedikit kesilapan, coba. Nah, ini dia. Ternyata saya membuatnya di sini. Seharusnya itu di samping selamat datang. Oke. Jadi dia seperti ini. Nampak ya? Selamat datang. Entah kalau saya login dengan satu lagi. Apa tadi? Video 13 Saputra. Selamat datang video 123. Oke, cukup mudah ya. Jadi sebenarnya itu merupakan sebuah keamanan sederhana yang diberikan oleh Adobe Dreamweaver. Buat teman-teman, saya rasa untuk membuat keamanan ini harus kita benar-benar pahami ya. Karena setiap aplikasi yang akan kita bangun nantinya itu memerlukan keamanan sistem yang cukup tinggi. Apabila kita membangun aplikasi tetapi keamanan sistem itu rendah, maka orang lain yang tidak senang atau tidak suka dengan keberadaan aplikasi ini itu cukup mudah untuk merubahnya atau mengganggunya. Nah, jadi kita harapkan kepada seluruh teman-teman itu perhatikan dengan benar untuk membuat keamanan sistem. Oke, nah untuk video berikutnya kita akan kembali melihat lagi. Kita akan mencoba mengisi biodata calon mahasiswa. Ya, mulai dari mengisi datanya, mengubah datanya hingga menghapus datanya. Oke, kemudian pada video berikutnya lagi kita akan mencoba membuat lampirannya. Dan yang terakhir kita membuat pendaftarannya. Oke, ketika sudah berhasil mendaftar, nantinya akan kita lihat dalam sebuah database, dia sudah berhasil mendaftar atau belum. Nah, pada pelajaran kita ini, saya hanya menyampaikan materi itu sampai dengan proses pendaftaran mahasiswa atau proses pendaftaran calon mahasiswa, tidak sampai dengan merekap data pendaftaran calon mahasiswa. Oke, itu mungkin akan kita buat pada session atau video berikutnya. Oke, saya rasa pada pertemuan ini cukup ya, pada video kali ini cukup sudah. Dan saya berharap pada teman-teman semua untuk lebih memahami bagaimana menggunakannya. Mohon maaf, di sini satu lagi ya, sync out ya atau logout. Ya, sync out ini kita samakan dengan logout. Ya, maaf ya, tadi ketinggalan. Nah, kita ambil link logout ya. Link logout itu ada di sini. Ini dia. Link logout. Rep, nah ini kita copy. Coba kita cari sync out-nya. Oke, sudah ketemu. Repnya ini kita pastekan ya. Crashnya kita buang, pastekan. Oke, kita kembali kemari dan kita lihat saja. Oke, kita klik sync out dengan logout itu sama fungsinya. Logout keluar. Oke, saya rasa itu aja pada video kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya.